Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang negara Italia. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi saudaraku yang menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel ini makin berkembang. Saudaraku yang beriman, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar Italia? Pizza, pasta, tak hanya kuliner yang menarik perhatian, namun keberadaan kota suci umat Katolik Vatikan yang masih jarang mendapati perhatian. Tetapi ada statement yang lebih menarik dari Perdana Menterinya saat ini. Ia membahas mengenai pendirian masjid di Italia dan membandingkannya dengan keberadaan gereja di Mekah. Tapi yang terjadi malahnya sebaliknya, Islam justru menunjukkan pesonanya di Italia. Benarkah Muslim kini menjadi agama favorit di Italia, padahal Vatikan adalah ada di sana? Tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Roma merupakan salah satu tempat yang sangat terkenal dengan pusat keagamaan Katolik. Pernah mendengar Vatikan? Vatikan adalah sebuah negara terkecil di dunia yang berbentuk eksklusasi yang diperintah oleh uskup Roma, yakni Paus. Vatikan merupakan wilayah tanpa penghuni yang dianggap sangat suci karena belum ada agama lain saat itu. Namun meski begitu, ceritanya juga tetap menjadi tempat yang dipilih oleh sebagian Muslim untuk tinggal antara mereka. Memang awalnya dari sana ataupun ini Greniu yang memutuskan hijrah ke Italia. Islam di Italia sudah dihuni sejak lama, bermula dari abad ke-9 ketika Silsilah dan beberapa wilayah di semenanjung Italia menjadi bagian kekuasaan Muslim antara tahun 828 hingga 1300 Masehi. Populasi Muslim di Italia bisa dikatakan cukup banyak. Menurut statistik, pada tahun 2021 sudah ada setidaknya 1,6 juta Muslim yang tersebar di Italia. Meski perkembangannya tak terlalu signifikan, sejak tahun 2009 sekitar 1,2 juta, namun ada peningkatan, memberikan rasa syukur yang teramat dalam, sebab Italia kini menjadi tempat yang aman bagi Muslim. Dari 1,6 juta penduduk Muslim tadi, 820.000 penduduk asing tersebut merupakan sejumlah Muslim yang secara resmi bertempat tinggal di Italia. 100.000 sampai 150.000 lainnya seharusnya ditambahkan sebagai keberadaan Muslim menurut perkiraan tahunan yang disetujui secara luas. Asosiasi Italia Crazy Test sekitar 40% imigran resmi Italia. Bagaimana dengan Muslim asing yang sudah menjadi warga tetap Italia? Menurut survei, sudah ada sekitar 30.000 hingga 50.000 pemeluk Islam di sana. Sementara itu, untuk Muslim Italia yang merupakan warga Italia namun dulunya menganut Katolik atau beragama sebelum Islam, diperkirakan sudah mencapai 10.000. Ia lebih menakjubkan lagi karena saat ini Islam menjadi agama kedua terbesar di Italia. Selama 15 tahun terakhir ada peningkatan populasi Muslim di kawasan Eropa Selatan.
Tetapi Badan Statistik Nasional Italia atau Institut Nasional tidak mengumpulkan data agama warganya secara langsung karena agama merupakan isu yang sangat personal dan sensitif di beberapa wilayah seperti Prancis, Swiss, Austria, dan Slovakia. Hanya saja pada tahun 2006 ada sebuah data resmi yang diprediksi oleh UK and Commonwealth Official yang menyatakan bahwa sekitar 723.000 Muslim sudah mendiami Italia setelah data pada tahun 2006. Sayangnya Italia tak lagi menampilkan data statistik baru tentang populasi muslimah. Tetapi jika dipikir-pikir lagi, apa yang kira-kira faktor penyebabnya? Ketertarikan penduduk Italia untuk mengenal Islam, padahal di saatnya merupakan pusat agama Katolik juga punya usut. Peningkatan imigran Muslim ke Italia dipicu oleh konflik global suatu wilayah tersebut dipimpin Presiden Sergio. Material konflik menyebabkan para pengunjung semakin membludak dan lainnya kurang lebih berat seperti ini dimulai pada tahun 1972 serta revolusi Iran, perang Iran II, perang Teluk Perang, Taliban, Rusia, Afghanistan, perang NATO, Taliban, dan perang saudara. Di tanduk Afrika sudah ada Algeria. Lalu pada tahun 2007 di Abetis, Italia menemukan fakta jika sekitar 3 juta orang asing yang saat ini berdiam di Italia, 1 juta diantaranya merupakan Muslim yang ada di Italia saat ini tidak didominasi oleh Italia asli, kebanyakan berasal dari berbagai negara. Itu menjadi sebuah bukti Islam memang sangat merangkul segala keberagaman. Ada yang datang dari Albania, Maroko, Sub-Sahara Afrika, India, Pakistan, Tunisia, dan Bangladesh. Melihat Islam dengan penuh ragam kembali mengingatkan kita pada sebuah ayat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dan dari sanalah mereka saling mengenal, membangun keluarga, sehingga populasi Islam pun semakin menyebar. Tapi sayangnya kehidupan Muslim di Italia tidak dibarengi dengan kenyamanan beragama. Di sana banyak masjid-masjid yang dibangun, namun akhirnya gagal dimanfaatkan untuk beribadah. Dari dailybase.com menyebutkan jika Roma telah menutup masjid-masjid yang diklaim ilegal di Italia. Karena penutupan tersebut, Muslim di Italia harus mencari 1000 macam cara untuk menjalankan ibadah, utamanya yang mengharuskan jamaah. Tak jarang Muslim di sana harus sholat di tempat parkir, trotoar, gang-gang sempit, atau di mana saja selama tempat tersebut layak digunakan untuk beribadah. Untuk sholat Jumat, jamaah bahkan harus mencari bangunan-bangunan kosong di pasar untuk beribadah. Saat ini hanya ada 8 masjid yang bisa digunakan oleh Muslim Italia. Bahkan ada kisah unik ketika Roma akhirnya diresmikan.
sebab sebelumnya didirikannya Benito Amilcar Andre Mussolini ini Perdana Menteri Italia yang pernah berkuasa pada periode 1922 hingga 1943 sempat menentang pembangunan masjid tersebut. Ia bahkan mengucapkan kalimat yang mungkin saja mengiris hati umat muslim. Tak akan ada masjid di Roma selama tak ada gereja di Mekah. Pernyataan tersebut sempat diikuti dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenak.id. Namun 50 tahun setelah kematian Mussolini, rencana pembangunan masjid di Roma terwujud. Pada tahun 1974, sebanyak 23 negara mayoritas Islam, Aljazair, Arab Saudi, Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar, Senegal, Sudan, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania bekerja sama membangun masjid di Roma. Raja Faisal dari Arab Saudi pun saat itu sempat berkomunikasi dengan Presiden Italia Giovanni Leone. Pembangunan masjid tersebut akhirnya Dewan Kota Roma memberikan lahan seluas 30.000 meter persegi di kaki Monte Priori di kawasan Acquatassa. Tempat itu pula yang menjadi pusat kebudayaan Islam di Italia. Masjid ini pun menjadi masjid terbesar di Eropa dan bisa menampung sekitar 12.000 jamaah umat muslim di Italia. Sebagian besar berasal dari Maroko, Albania, Senegal, Mesir, Tunisia, Aljazair, Indonesia, dan Italia. Dan menurut mantan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin, sebagian imam besar di masjid tersebut berasal dari Aljazair, Mesir. Tak hanya itu saja, rupanya Islam fobia juga masih menjadi tantangan di Italia, apalagi penganut yang merupakan imigran. Direktur Institut Teberi Mustafa Cenab Aidin menyebutkan jika masalah penyelesaian dan integritas masyarakat muslim imigran dengan penduduk asli masih menjadi kendala yang sulit untuk diselesaikan. Pengacara muslim Italia Abdul Latif Canlikadi menyebutkan muslim di negaranya menghadapi intensitas antara Islam dan Italia juga. Jika ada muslim Anda soleh seolah dipaksa memilih Islam atau Italia. Makanan halal pun masih menjadi persoalan. Memang mereka diberikan kebebasan untuk beribadah. Muslim sudah bisa puasa dan sholat tanpa khawatir akan dicaci, tapi tak bisa dipungkiri masih banyak persoalan-persoalan kecil yang dianggap remeh, namun ternyata menjadi halangan besar bagi muslim besar. Bagaimana dengan politik Italia? Mampukah politikus Islam di Italia juga bersaing? Ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Beberapa politikus Italia dulunya sudah pernah mencoba dengan mendaftar di pemilu 2008 seperti Squad Sabi yang saat ini direkrut oleh Menteri memilih mantan Presiden Menteri Italia Silvio Berlusconi
ini sosok lain yakni Khalil Ali dari partai sayap kiri Itali. Tetapi lagi-lagi tak ada yang pecah telur. Saat ini saudaraku yang beriman, apakah Islam akan menjadi negeri ini kelak? Wallahualam bissawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kata-kata salah dalam video ini, itu berasal dari saya sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.